Film yang mengisahkan tentang kehidupan kera dan manusia setelah sebagian besar manusia terjangkit virus kera dan membuat para manusia bertingkah seperti kera. Langsung saja kita masuk ke alur cerita film Kingdom of the Planet of the Apes. Berlatar di suatu tempat, 3 kera remaja bernama Noah, Ayana, dan Sona merupakan anggota dari klan Elang yang sedang menjalani upacara kedewasaan dengan memanjat reruntuhan gedung untuk mengambil telur elang. Setiap kera yang telah dewasa diwajibkan mendapatkan 1 telur sebagai simbol bahwa mereka telah mencapai kematangan, dan karena keahlian memanjat sudah terkenal di kalangan klan elang, ketiganya tidak menemui kesulitan dalam melakukannya. Setibanya di sebuah sarang elang, mereka mendapati 3 butir telur, namun aturan mengharuskan agar 1 telur ditinggalkan. Dengan rela, Noah menyerahkan tugas pengambilan telur kepada Ayana dan Sona. Tak lama kemudian, Noah mendengar suara aneh dan menemukan sarang elang lain yang letaknya sangat tinggi dan berbahaya. Dengan keberanian, ia mengambil sepotong besi untuk membantu memanjat. Dan walaupun dengan susah payah ia berhasil mendapatkan 1 telur, tiba-tiba induk elang muncul sehingga membuatnya kehilangan keseimbangan. Untungnya, Noah selamat meskipun terjatuh. Setelah mereka turun dan hendak pulang, selimut milik Noah dicuri oleh seseorang. Saat itu, Noah melihat sosok misterius di antara pepohonan, sehingga ketiganya langsung mengejar makhluk itu. Mereka pun berhenti di depan sebuah terowongan yang tidak berani mereka masuki, karena di balik terowongan itu terdapat daerah terlarang. Noah kemudian mendapati selimutnya tergantung di depan terowongan dan mencium bau aneh dari kain itu. Mereka pun menjadi takut, menduga bau itu berasal dari manusia, sehingga Ayana segera mengambil kain tersebut dan lari. Sesampainya di desa klan Elang, ibu Noah, Corina, sangat gembira melihat putranya pulang dengan selamat. Ia menyuruh Noah menemui ayahnya, Koro, yang sedang bekerja di kandang elang dan dikenal sebagai ahli burung. Namun, saat Noah mendekat, alih-alih memuji keberhasilannya mendapatkan telur, Koro justru mempertanyakan bau aneh di selimut Noah dan menuduhnya telah pergi ke daerah terlarang. Meski Noah membantah, Koro yakin bau itu adalah aroma manusia dan meminta pendapat para tetua, yang kemudian menyatakan bahwa kehadiran manusia akan membawa masalah. Para tetua akhirnya mengutus Oda untuk memburu manusia tersebut. Pada malam hari, saat Noah sedang memperbaiki tiang jemuran, ia mendengar suara aneh dari dapur dan memeriksanya. Di sana, ia kaget melihat seorang wanita yang tiba-tiba mendorongnya sebelum melarikan diri. Akibat dorongan itu, telur elang yang dibawanya pecah. Noah pun melaporkan kejadian itu kepada Sona dan Ayana, dan meskipun Sona mencoba menenangkannya dengan mengusulkan agar upacara telur ditunda hingga tahun depan, Noah menolak dan memutuskan untuk mencari telur elang baru malam itu juga. Di tengah perjalanan, Noah mendapati beberapa kera bertopeng tergeletak tanpa nyawa. Tiba-tiba, Oda yang terluka parah mendatanginya dan memperingatkan agar ia segera melarikan diri. Dari kejauhan, Noah melihat segerombolan kera bertopeng yang dipimpin oleh seorang kera bernama Silva. Mereka mengambil selimut yang dibawa Oda dan mencium aromanya, lalu menyadari bahwa bau itu merupakan aroma manusia yang mereka incar. Ketika kuda Noah tiba-tiba muncul, Silva mengira kuda itu dinaiki oleh manusia, sehingga ia mengejarnya dan mengikuti kuda itu hingga ke tempat asalnya. Dalam kepanikan, Noah berlari kembali ke desa untuk memperingatkan yang lain. Namun, sesampainya di sana, ia mendapati desa telah hancur terbakar, dan para anggota klan Elang telah ditangkap dan dipaksa untuk ikut bersama Silva serta anak buahnya. Noah kemudian menemukan Ayana dan ibunya, Corina, dengan tangan diikat. Ayana mengatakan bahwa Sona sudah dibawa pergi. Ketika Noah mencoba melepaskan ikatan Ayana, sekelompok kera bertopeng menahannya, namun akhirnya Ayana turut membantu. Corina kemudian menyuruh Noah untuk membantu ayahnya, yang tengah berusaha membebaskan elang-elangnya di kandang. Di dalam kandang, Noah bersama Koro sedang berjuang ketika tiba-tiba Silva muncul dan memerintahkan Koro untuk tunduk. Koro menolak dan malah menyerang Silva, namun Silva dengan cepat menyetrum Koro. Noah pun melompat untuk menolong ayahnya, namun ia sendiri terkena sengatan. Dalam kehebohan itu, Koro mencoba menerjang Silva, namun akhirnya dihajar dengan brutal. Saat Noah berusaha membantu, Silva melemparnya hingga ia hanya tersangkut di tali. Silva kemudian menyetrum tali itu sambil berteriak memanggil nama Sisar, sehingga Noah terjatuh dan pingsan. Keesokan harinya, ketika Noah kembali sadar, ia mendapati desanya telah hancur dan sepi,
karena semua anggota telah dibawa oleh Silva dan anak buahnya. Dengan hati yang perih, Noah menemukan mayat ayahnya dan menguburkannya di depan makam ayahnya sambil berjanji akan mencari dan menyelamatkan semua anggota klan yang diculik. Ia mengambil tongkat listrik yang rusak dan menaiki kudanya, mengikuti jejak kaki para penculik menuju daerah terlarang. Dengan keberanian, ia memasuki terowongan menuju wilayah itu, diikuti oleh Sun Eagle dari atas, dan di sana ia menemukan syal milik ibunya. Karena malam sudah larut, Noah memutuskan untuk beristirahat. Esok harinya, Noah melanjutkan pencariannya. Di tengah perjalanan, ia mencium bau asap yang aneh dan mendekati sumbernya. Namun tiba-tiba, ia terperosok dan jatuh ke dalam lubang. Saat itulah muncul seekor kera bernama Raka yang mengarahkan tongkat listrik ke arahnya, mengira Noah adalah anak buah Silva. Setelah penjelasan dari Noah bahwa ia justru sedang mencari jejak Silva yang telah menculik teman-temannya, Raka menceritakan bahwa semalam Silva juga melintas di sini dan telah membunuh temannya yang bernama Kasatnya, yang tubuhnya kemudian dibakar. Raka pun selamat karena bersembunyi sambil melindungi buku-buku milik mereka. Noah merasa bingung melihat buku-buku itu karena belum pernah melihat benda serupa. Raka menjelaskan bahwa lambang-lambang dalam buku itu memiliki arti, dan di masa Sisar, para kera mampu membaca buku-buku tersebut. Ia pun menambahkan bahwa banyak kera zaman sekarang yang salah menafsirkan ajaran Sisar. Contohnya, Silva dan kaumnya, yang menggunakan nama Sisar untuk bertindak semena-mena. Noah mengaku belum pernah mendengar tentang Sisar, dan Raka tidak heran karena klan Noah telah lama mengisolasi diri hingga melupakan sosok bijaksana tersebut. Raka kemudian menceritakan bahwa dahulu Sisar adalah pemimpin yang adil dan pernah menetapkan aturan agar sesama kera tidak saling membunuh. Ketika hendak pergi bersama kudanya, Noah bersama Raka menemukan seorang wanita yang pernah ia temui di desanya. Noah segera mengusir wanita itu, namun ketika diketahui bahwa wanita itu mengikuti mereka, Raka memutuskan untuk tetap menemaninya. Tak lama kemudian, Raka melihat seekor burung mengikuti mereka. Noah menjelaskan bahwa klannya memelihara elang, dan elang itu bernama Eagle Sun, peliharaan ayahnya yang telah meninggal. Malam itu, saat Noah sibuk memperbaiki tongkat listriknya, wanita yang tadi mengusirnya muncul kembali dari balik semak. Raka melemparkan makanan agar wanita itu mendekat dan mengambil makanan tersebut. Karena wanita itu terlihat kedinginan, Raka meminjamkan kain milik Noah, meskipun awalnya Noah menolak untuk menghangatkannya. Setelah wanita itu menerima kain tersebut, Raka merasa ada sesuatu yang istimewa dari dirinya. Ia tampak lebih pintar daripada manusia yang biasa ia kenal. Raka lalu menyapanya dengan sebutan Nova, karena di masa Sisar semua manusia dinamai Nova. Noah pun penasaran mengapa dahulu Sisar begitu peduli dengan manusia, dan Raka menceritakan bahwa legenda mengatakan bahwa Sisar pernah dibesarkan oleh manusia. Tak lama kemudian, saat malam semakin larut dan Noah tidak bisa tidur, ia memutuskan berjalan-jalan sambil memerhatikan sekeliling. Penasaran dengan teropong besar yang ada di sana, ia mendekati lensa teropong itu dan terkejut akan besarnya. Tanpa ragu, Noah memanjat teropong tersebut, dan tidak lama kemudian Nova pun muncul dan memperhatikan teropong itu. Melihat gerak-geriknya, Noah merasa Nova tidak berbahaya. Keesokan harinya, mereka mengajak Nova untuk melanjutkan perjalanan bersama. Di tengah jalan, mereka terhenti saat melihat sekawanan zebra yang sedang minum di tepi sungai, sesuatu yang pertama kali dilihat oleh Raka dan Noah. Namun, tiba-tiba sekelompok manusia primitif muncul dari hutan. Karena merasa bahwa Nova seharusnya kembali berkumpul dengan sesama manusia, Noah memutuskan untuk meninggalkannya di tempat itu. Raka, bagaimanapun, memilih tinggal untuk menjaga para manusia, seperti yang dulu dilakukan oleh Sisar. Sebelum berpisah, Raka memberikan kalungnya kepada Noah agar selalu mengingat ajaran asli Sisar. Noah pun melesat pergi menaiki kudanya, namun tiba-tiba dari balik hutan muncul Silva, beserta anak buahnya yang menangkap semua manusia di situ. Nova dan Raka segera kabur, dan ketika Noah melihat Nova dalam bahaya, ia segera berbalik. Rupanya, selama ini Silva memang mengincar Nova. Silva dan pasukannya pun mengejar Nova. Tak lama, Nova melihat Noah mendekat dan langsung memanggil namanya, berlari ke arahnya, hingga akhirnya diselamatkan oleh Noah. Raka pun ikut serta bersama mereka. Di tengah hutan, Raka melepaskan kuda yang mereka naiki untuk mengecoh Silva dan anak buahnya.
Dalam keadaan terkejut, Noah menyadari bahwa Nova ternyata bisa berbicara. Nova pun akhirnya membuka suara dan menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu manusia yang sejak lahir kebal terhadap virus dengan nama asli Mai. Ia bercerita bahwa beberapa hari yang lalu, orang tua dan teman-temannya dibunuh oleh Silva dan anak buahnya, dan bahwa ia tahu kemana Silva membawa anggota klan Noah. Selama ini, Mai hanya diam demi keselamatannya, namun Raka mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa saat ini ia aman bersama mereka. Sambil beristirahat, Mai melihat Noah berhasil memperbaiki tongkat listriknya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat menyeberangi sebuah jembatan, tiba-tiba Silva dan anak buahnya menyerang mereka. Mai terjatuh ke dalam sungai deras, namun beruntung ia masih selamat dengan berpegang pada jaring. Raka berusaha sekuat tenaga menolong Mai, sedangkan Noah tampak kesulitan. Setelah Mai berhasil diselamatkan, giliran Raka yang terseret arus ketika Silva memutus tali penahannya. Noah dan Mai kemudian ditangkap dan dibawa ke markas Silva yang berbentuk seperti tanggul raksasa di tepi laut. Di sana, Silva membawa Mai ke satu ruangan, sementara Noah dipisahkan ke lokasi lain hingga akhirnya ia berhasil berkumpul kembali dengan Sona, yang selama ini mengira Noah telah meninggal. Sementara itu, Mai dimasukkan ke dalam ruangan penuh buku, dan tak lama kemudian seorang pria bernama Trevatan, yang juga kebal terhadap virus, mampu berbicara dan membaca. Trevatan mengaku pernah mencoba melarikan diri, namun terjatuh dan patah pergelangan kaki sehingga terpaksa pasrah. Di tempat itu, ia dipaksa membacakan cerita sejarah kepada pemimpin Proximus. Di sisi lain, Noah bertemu kembali dengan ibunya, Corina, yang sangat bersukacita melihatnya hidup. Tak lama kemudian, terdengar suara trompet yang memanggil semua kera untuk berkumpul. Pemimpin yang dikenal dengan sebutan Proximus Caesar pun tampil di podium dan menunjuk ke sebuah pintu besi besar di sampingnya. Sebuah bunker raksasa yang diyakini menyimpan harta berharga. Proximus memerintahkan anak buahnya untuk membuka pintu tersebut, namun meski sudah ditarik sekuat tenaga, pintu itu tetap terkunci. Silva kemudian membakar tali sehingga menyulut api besar untuk mencoba membuka pintu, tetapi tetap tidak berhasil. Akhirnya, Proximus menyuruh pasukannya berhenti dan mencoba kembali keesokan harinya, berharap pintu itu bisa terbuka. Dari kejauhan, Trevatan menyampaikan kepada Mai bahwa selama berbulan-bulan, Proximus selalu gagal membuka pintu bunker tersebut. Mai pun telah mengetahui bahwa bunker itu dulunya adalah pemukiman manusia, menyimpan teknologi dan senjata yang tidak seharusnya diketahui oleh Kera. Tak lama kemudian, Trevatan menyuruh Mai agar tidak melawan para Kera, karena dunia ini sudah dikuasai oleh mereka. Silva pun membawa Noah ke hadapan Proximus di sebuah ruangan di mana Noah melihat kehadiran Mai dan Trevatan, serta Anaya yang kini menjabat sebagai pelayan Proximus. Proximus menyatakan bahwa ia berambisi membuka bunker raksasa itu untuk mempelajari isinya, agar dari benda-benda di dalamnya bangsa Kera dapat sehebat manusia zaman dahulu. Namun, Mai menegaskan bahwa tidak seorang pun yang akan berhasil memasuki bunker itu. Mengungkapkan bahwa Mai dan rombongannya pernah berusaha memasuki bunker demi mengambil sesuatu yang sangat penting. Sayangnya, beberapa waktu yang lalu, anak buah Proximus tanpa sengaja telah membunuh semua teman Mai. Menyesal, Proximus mengakui bahwa manusia ternyata tahu cara membuka bunker tersebut, lalu memerintahkan Mai untuk membantunya membuka bunker. Sebab ia tahu tujuan Mai datang ke sini adalah untuk mengakses bunker itu. Dengan tegas, Mai menolak. Proximus mengajak Noah berbicara empat mata. Dalam percakapan itu, Proximus mengungkapkan bahwa ia sengaja membawa klan Noah ke sini karena ingin menyatukan bangsa Kera dan mendirikan kerajaan di mana Kera berkuasa. Ia menambahkan bahwa manusia tidak dapat dipercaya dan bahwa ia harus menguasai semua teknologi di dalam bunker sebelum manusia sempat menguasainya. Menurut Proximus, para Kera harus menjadi lebih kuat daripada manusia agar tidak kembali dikurung seperti pada masa lalu. Sore harinya, Noah duduk di pinggir pantai sambil memandangi kawanan elang dari kejauhan dan melihat kalung pemberian Raka, mengingat pesan-pesan tentang Caesar. Ia yakin bahwa klaim Proximus tentang dulunya Kera yang dikurung oleh manusia adalah bohong. Tiba-tiba, Eagle Sun hinggap di tangannya untuk pertama kalinya, yang memberinya ide. Malam itu, secara diam-diam Noah menemui Mai dan bertanya tentang benda yang hendak diambil dari bunker itu. Mai menjelaskan bahwa benda tersebut sangat penting karena dapat membantu manusia berkomunikasi kembali.
Noah pun setuju membantu, dengan syarat bahwa Mai juga membantu membebaskan para kera, klan Noah. Mai menyetujui dan mereka merancang rencana untuk menghancurkan tanggul agar air laut mengalir ke dalam bunker dan menghancurkan seluruh isinya, sehingga Proximus tidak dapat menguasainya. Mereka kemudian menemui Sona dan Anaya untuk membantu. Meskipun Sona segera setuju, Anaya sempat ragu karena ketakutan, namun akhirnya ia juga bergabung. Noah dan Sona mendekati Mai yang tengah meracik bom. Setelah mempertimbangkan dengan matang, mereka bersama-sama menempatkan bom-bom itu di sepanjang tanggul. Tiba-tiba, Trevatan datang mengamati apa yang tengah dilakukan Mai. Saat Mai mengajak Trevatan untuk ikut, Trevatan malah mengancam akan melaporkan perbuatan itu kepada Proximus. Karena panik, Mai terpaksa mencekik Trevatan hingga tewas, kemudian membuang jasadnya ke laut. Setelah itu, Mai bersama para kera menyusuri tepian tebing terjal dan memerintahkan mereka untuk memanjat. Noah menggendong Mai hingga ke puncak, di mana mereka mendapati lubang ventilasi yang terbuka. Dengan menyalakan obor, mereka masuk ke dalam bunker dan menyusuri tangga hingga mencapai dasar ruangan. Di sana, Mai menyalakan panel listrik yang ternyata masih berfungsi, sehingga lampu-lampu menyala kembali. Setelah melihat peta, Mai menyuruh Noah dan yang lain menunggu sementara ia masuk untuk mengambil benda yang dicari. Sambil menunggu, Noah, Anaya, dan Sona masuk ke sebuah ruang kelas usang dan menemukan sebuah buku yang mencatat tentang kera-kera yang pernah dikurung oleh manusia, membuktikan kebenaran ucapan Proximus. Di ruangan lain, benda yang dicari Mai ternyata adalah kunci akses satelit. Setelah mendapatkannya, Mai juga menemukan beberapa senjata, lalu mengajak Noah dan yang lainnya untuk membuka pintu bunker. Sepanjang perjalanan, mereka melihat deretan tank, dan Mai mendesak Noah untuk segera bergerak, karena ia harus membawa klannya ke tempat aman sebelum tanggul diledakkan. Saat pintu bunker akhirnya dibuka, mereka mendapati Proximus sudah menunggu sambil menyandera Corina. Proximus memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan semua anggota klan Elang ke dalam bunker, dan ia pun terpukau melihat kendaraan tempur yang ada di sana. Tak lama kemudian, seekor kera menyandera Sona dan Proximus memaksa Noah untuk memberitahu rencana mereka. Namun, Noah memilih untuk diam. Proximus kemudian menyuruh anak buahnya membunuh Sona, namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Mai menembak kera penyandera itu hingga tewas. Melihat kejadian itu, Proximus merasa senang dan menyatakan bahwa Mai boleh pergi asalkan ia mengungkapkan lokasi penyimpanan senjata. Namun, Mai menolak dan tetap berpegang pada rencananya untuk menghancurkan isi bunker. Noah yang mengetahui niat Mai pun memohon agar tanggul tidak diledakkan terlebih dahulu karena masih ada banyak anggota klannya di dalam. Namun, Mai tidak peduli. Ia lari keluar dan mengaktifkan bom sehingga terjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan tanggul. Air pun segera mengalir ke dalam bunker dan membuat semua kera panik. Noah segera memerintahkan klannya untuk memanjat keluar. Di dalam bunker, Noah berusaha menyelamatkan ibunya dan anggota klannya dengan mengarahkan Sona serta Anaya untuk membantu orang-orang menuju titik masuk awal. Tak lama kemudian, tiba-tiba Silva muncul dari belakang. Dengan berani, Noah menghadapi Silva seorang diri dan berhasil memancingnya masuk ke ruangan sempit. Karena tubuhnya yang besar, Silva akhirnya terjebak dan tenggelam hingga mati. Noah kemudian memanjat untuk bertemu dengan yang lainnya yang sudah berkumpul di depan lubang ventilasi. Namun, tiba-tiba Proximus muncul dan menyerang Noah dengan amarah karena rencananya telah digagalkan, sehingga ia menghajar Noah berulang kali. Tak ada yang berani menolong karena mereka semua ketakutan. Dalam keputusasaan, Noah memanggil segerombolan elang yang kemudian diikuti oleh seluruh kera. Eagleson pun datang bersama elang-elangnya yang lain, dan mereka menyerang Proximus hingga akhirnya terjatuh ke dasar laut. Singkat cerita, Noah bersama klan elang kembali ke desa mereka dan mulai membangun kembali rumah mereka. Saat sedang bekerja, Noah melihat Mai mendekat untuk berbicara empat mata. Mai ingin mengucapkan salam perpisahan, dan Noah berkata bahwa jika apa yang dikatakan Proximus benar, maka manusia tidak dapat dipercaya. Namun, Noah tidak peduli karena ia yakin bersama klannya, mereka akan membangun kembali rumah mereka dan menjadi lebih kuat. Ia pun bertanya, mengapa manusia dan kera tidak bisa hidup berdampingan? Pada saat itu, Mai terlihat memegang pistol. Ternyata, awalnya Mai berniat membunuh Noah, namun setelah mendengar pertanyaan itu, ia mengurungkan niatnya.
Sebagai tanda kenangan, Noah memberikan kalung peninggalan Raka kepada Mai, agar ia selalu ingat bahwa pernah ada kera yang menolongnya. Setelah itu, Mai pergi. Beberapa hari kemudian, Mai tiba di pemukiman manusia-manusia cerdas yang kebal terhadap virus. Di sana, ia menyerahkan kunci satelit yang dibawanya kepada penduduk, dan mereka pun mulai mengakses satelit, sehingga akhirnya dapat berkomunikasi dengan kelompok manusia lain yang tidak terdampak virus. Sementara itu, di tempat lain, Noah mengajak Sona untuk melihat langit melalui teropong, karena ia bertekad mempelajari pengetahuan manusia zaman dahulu agar bisa menjadi lebih kuat. Dan dengan demikian, film pun berakhir.